Bab 38, Satu Jurus. Aku hanya butuh satu jurus. Suara dingin yang tajam bak pisau tiba-tiba terdengar dari belakang. Wajah Guru Chu seketika berubah drastis. Ia memutar tubuhnya dengan kecepatan luar biasa dan saat itu pula, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya mencelos. Wei entah sejak kapan sudah berdiri tepat di belakangnya. Seketika, bulir-bulir keringat dingin mengalir di pelipis Guru Chu. Jika ini adalah medan pertempuran sungguhan, maka nyawanya mungkin sudah melayang beberapa detik yang lalu. Kapan kau bisa ada di belakangku? Apa teknik gerakan yang barusan kau gunakan? Guru Chu bertanya dengan suara tertahan, berusaha meredam kemarahan dan rasa malu yang menggerogoti harga dirinya. Wei menatapnya sambil menyunggingkan senyum sinis. Bodoh, kau pikir aku akan memberitahumu? Nada suara dingin itu seperti tamparan keras di wajah Guru Chu. Ia dipermalukan oleh seorang murid. Wajah Guru Chu memerah, bukan karena marah saja, tapi karena dipermalukan di hadapan para guru dan kepala akademi sendiri. Ia ingin melawan balik, ingin meledak, tapi dia juga tahu, ia tak bisa berbuat apa-apa. Kini, ia pun mengerti mengapa dua orang guru sebelumnya kalah di tangan bocah ini. Tapi, yang ia belum tahu adalah, Wei yang sekarang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Satu jurus. Wei mengangkat satu jarinya perlahan, seolah mempertegas kembali kata-kata yang baru saja ia ucapkan. Wei, jangan terlalu sombong! Guru Chu menggertakkan giginya. Suaranya nyaring dan penuh kemarahan yang nyaris meledak. Wei mengangkat dagunya sedikit. Sombong? Ia menatap tajam. Sebentar lagi, kau akan tahu, apakah aku ini sombong, atau memang terlalu kuat untuk kau hina. Tatapan Wei berubah tajam. Dingin. Mencekam. Ia bukan tidak menghormati guru tapi orang seperti Guru Chu, yang memakai posisi untuk menganiaya murid, tidak layak disebut guru di matanya. Lalu, sebuah gelombang suara aneh menggema pelan. Udara mendadak terasa berat, seolah atmosfer di ruangan itu berubah. Aura kuno dan penuh tekanan perlahan-lahan menyelimuti tubuh Wei. Itu kekuatan darah! Kepala akademi menyipitkan mata. Untuk pertama kalinya, ia menunjukkan ekspresi penuh rasa penasaran. Boom! Kekuatan darah Wei meledak keluar sepenuhnya. Rambut dan jubahnya melambai meski tidak ada angin. Tubuhnya dipenuhi dengan aura kekuatan yang berdenyut, seakan sebuah raksasa tengah bangkit dari dalam dirinya. Bukan lagi kekuatan darah perunggu melainkan kekuatan darah perak. Jauh lebih murni, lebih kuat, dan lebih mengerikan. Tekanan energi yang terpancar darinya membuat semua guru selain kepala akademi sontak terbelalak. Suara gumaman tercekik keluar dari mulut mereka. Beberapa bahkan mundur setapak tanpa sadar. Wei memang masih berada di tingkat 10 dalam fase Martial Warrior, belum melangkah ke level Grandmaster karena batasan sistem permainan di tubuhnya. Tapi kekuatan sejatinya berkat darah perak itu telah jauh melampaui kekuatan Guru Chu yang berada di Grandmaster tahap 4. Namun, itu belum semuanya. Wei mengangkat tangan kanannya perlahan. Di ujung jarinya, muncul nyala api kecil merah darah, nyaris tidak terlihat. Tapi aura yang memancar dari nyala itu seolah membakar udara itu sendiri. Api itu seperti hidup. Meski hanya satu helai, satu percik, tapi kehangatan panasnya menyapu seluruh ruang latihan. Udara dingin yang sebelumnya membekukan, berubah jadi udara panas membakar dalam hitungan detik. Bahkan kepala akademi sendiri tidak bisa menghindari rasa panas membakar yang menyebar. Ini bukan sembarang api. Ini adalah api eksotis. Api dari dunia lain, bukan berasal dari elemen biasa, melainkan api dewa. Kekuatan dari dimensi lain yang bahkan para kultivator tingkat tinggi akan takut padanya.
Api eksotis. Kepala akademi bergumam pelan, suaranya nyaris tak terdengar tapi penuh rasa gentar. Ia memandang ke arah Weggy dan nyala api merah darah itu, lalu perlahan berkata, "Jadi, ini adalah api yang membuat seluruh wilayah Jinling heboh beberapa waktu lalu. Api merah kristal sejati Red Crystal Flame. Sepertinya memang benar. Katanya api merah kristal itu jatuh ke tangan anak ini. Melihat kekuatannya sekarang, besar kemungkinan dia sudah sepenuhnya menguasainya." Seorang guru paruh baya berdiri di samping kepala akademi. Sorot matanya tak bisa menyembunyikan keterkejutan. Anak ini benar-benar berbakat luar biasa. Andai dari awal kita sudah memusatkan perhatian untuk membimbingnya, belum terlambat. Seorang guru lain langsung menimpali. Kesempatan itu sedang berdiri di hadapan kita. Tatapan para guru saling bertemu. Sejenak keheningan menyelimuti mereka. Lalu kepala-kepala itu mulai mengangguk pelan. Rekomendasi masuk ke Bawang Zong. Bagi mereka, bukan hanya peluang emas bagi murid tapi juga peluang akademi untuk mempertahankan benih unggul seperti Weggy. Meski jenuh akademi adalah salah satu dari 10 akademi besar, kekuatannya tetap bergantung pada murid-muridnya. Jika ingin terus berkembang dan diperhitungkan, mereka harus mencetak para jenius. Dan Wei jelas adalah salah satunya. Sudah siap? Wei Yi menatap Guru Chu dengan sorot mata tenang. Kau cari mati! Guru Chu meraung marah sebelum Wei Yi sempat bergerak. Tubuhnya melesat cepat, kekuatan Qi meledak dan menyelimuti tinjunya. Dalam sekejap, kepalan tangannya membesar, aura menghancurkan menyapu seisi panggung. Itu adalah serangan penuh kekuatan. Tanpa ragu, tanpa pertimbangan untuk mundur. Dia tahu jika kalah, nama dan harga dirinya akan hancur. Tapi Wei tidak sedikit pun terlihat gentar. 7 pembunuh! Dengan seruan ringan, tinju Wei melesat. Sebuah teknik bela diri tingkat bawah kelas Xuan bernama Seven Killing Fist yang ia pelajari dari keluarganya, klan Wei. Sebagai pewaris muda, mendapatkan teknik seperti itu tentu bukan hal sulit baginya. Meski belum lama dikuasai dan baru mencapai tingkat 3, namun dengan dukungan api merah kristal, teknik itu memancarkan kekuatan jauh di atas levelnya. Tinju Wei dilingkupi api merah pekat, urat-urat di lengannya menyembul, disertai aura ganas yang membuat siapapun bergidik saat melihatnya. BOM! Tinju keduanya bertabrakan. Dan kemenangan langsung ditentukan. Wei Yi berdiri kokoh di tempat, tak bergeming sedikit pun. Sedangkan Guru Chu terpental mundur. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, hingga ke-8. Tubuhnya baru berhenti setelah hampir terlempar keluar arena. Tangannya bergetar hebat, ia menggenggam lengan kanannya sambil menahan sakit. Lalu, biug! Ia terduduk di tanah dengan wajah yang diliputi keterkejutan. Seteguk darah segar menyembur dari mulutnya. Dengan susah payah ia mendongakkan kepala. Wajahnya pucat, penuh ketidakpercayaan. Dia kalah. Dan yang lebih memalukan, Wei hanya menggunakan 1 jurus. Aku sudah menahan diri. Wei berbicara datar, tanpa nada angkuh. Kalau tidak, lengan kananmu pasti sudah lumpuh. Suara itu terdengar seperti petir menyambar di telinga Guru Chu. Kata-kata yang diucapkan ringan, namun menusuk tajam ke dalam harga diri sang guru. Benar. Dia kalah. Dan kalah telak. Para guru di sisi panggung buru-buru naik dan menolong Guru Chu yang kesakitan. Beberapa dari mereka melemparkan pandangan rumit ke arah Wei. Meski mereka kagum, mereka juga tidak bisa mengabaikan kenyataan pahit bahwa seorang murid telah mengalahkan salah satu dari mereka. Muka mereka, dalam arti tertentu, ikut dipukul. Namun, di antara semua orang, ada satu orang yang tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Julinger. Dia menang! Wedage menang!
Dengan ekspresi penuh kegembiraan, ia langsung melesat ke sisi Wei. Ia tak peduli pada apapun selain satu hal, Wei selamat dan menang. Sekarang percaya, kan? Wei tersenyum lembut, tangannya kembali menyentuh kepala gadis itu. Tapi senyuman di wajah Julinger langsung membeku. Jangan sentuh kepala orang seenaknya. Ia memalingkan wajah, malu dan sebal, sembari mendorong tangan Wei. Baginya, disentuh kepala membuatnya seperti anak kecil tak dewasa. Namun, saat Wei mengangkat alis dengan senyum menggoda dan bertanya, "Kalau begitu, boleh pegang bagian lain?" "Kamu!" Pipi Julinger langsung memerah, matanya membulat, dan wajahnya mengembung lucu karena kesal. Tapi saat melihat wajah iseng Wei, ia hanya bisa mendengus. "Menang saja sudah cukup. Hai MPH!" Wei tertawa ringan, lalu memalingkan wajah ke arah yang lebih penting, kepala akademi. Tapi belum sempat ia membuka suara. "Kau sudah boleh mendapat 1 dari 10 kuota itu." Kepala akademi berbicara lebih dulu, suaranya tegas namun mengandung makna dalam. "Terima kasih, Kepala Akademi." Wei membungkuk dengan tulus. Meski ia mendapatkannya dengan kekuatannya sendiri, tanpa izin dan sistem kuota dari akademi, ia tak akan bisa melangkah ke Bawanzhong. "Bagaimanapun juga, kau adalah murid Zhenwu Academy. Selama kau punya kemampuan, memberikan 1 tempat padamu bukan keputusan yang salah." Kepala akademi berkata sambil menatap dalam, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang lebih. Wei terdiam sesaat, kemudian mengangguk pelan. "Aku akan mengingatnya. Kemanapun aku melangkah nanti, aku tidak akan lupa bahwa aku berasal dari Akademi Zhenwu." Senyum tipis terukir di bibir kepala akademi. Itu saja yang ia harapkan. Bab 39, Peluang Emas mengumpulkan